Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya bagi kita sekarang ini cukup sulit ya mempraktekkan hadis ini. Ini salah satu yang dikhawatirkan oleh Siti Aisyah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebanyakan di kita di akhir zaman ini lebih mementingkan perutnya daripada agamanya. Nah, cukuplah kata Rasulullah ya, bagi anak Adam itu makan beberapa suap saja untuk menegakkan punggungnya. Kalau di kita susah Bapak Ibu. Kita mah bahkan makan sampai kenyang sampai nggak bisa berdiri. Kalau di kita, padahal itu tercela. Susah bagi kita Bapak Ibu. Sepertiga kata Nabi. Sepertiga buat makan, nah, sepertiganya lagi buat minum, sepertiganya lagi buat napas. Di kita mah susah ngukurnya Bapak Ibu. Itu bisa sepertiga pokoknya sampai kenyang sampai gitu kan? Apa namanya di Sunda? Sendawa, terap. Nah, tapi terap. Gitulah ya, sampai terap. Pasti kita Bapak Ibu. Aduh, Masya Allah. Ini sepertinya ya susah sekali ya bagi kita mah. Ya, apalagi kalau makanannya enak. Semua dibabat habis Bapak Ibu. Oh, ini diambil, itu diambil, ini diambil semua. Akhirnya jadi malas beribadah. Paham Bapak Ibu ya? Ini hadis cukup berat bagi kita di akhir zaman ini. Gak bisa Ibu sepertiga kumaha, sepertiga teh lapar lagi. Apalagi kalau di kita orang Sunda, sarapan kalau enggak pakai nasi namanya bukan sarapan, harus pakai nasi. Bagaimana kita menghitung sepertiganya Bapak Ibu? Kan gitu. Nah, itu hadis ini Pak mengajarkan kita kesederhanaan. Sederhana Bapak Ibu ya. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana tapi tidak merendahkan diri, tidak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjut, Ibu Linda. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kalian mendengar begitu ya kata para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kesederhanaan itu sebagian dari iman. Diulang oleh Rasulullah, kesederhanaan itu sebagian dari iman. Artinya kita tidak bergelimang dengan kemewahan. Tapi boleh nggak Bapak Ibu kita punya uang banyak? Boleh, sangat-sangat boleh. Boleh nggak kita punya rumah gede, luas? Boleh. Boleh nggak kita punya tanah luas? Boleh Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaannya itu adalah jangan sampai nanti dengan fasilitas yang begitu mewah itu membuat kita lalai. Akhirnya seenaknya doang mau beli. Mobil sudah 12, ayo beli mobil deui gitu Bapak Ibu. Terus tas sudah ada banyak, ayo beli tas branded gitu. Harga ratusan juta, bahkan ada yang harganya 1 miliar. Terus apalagi sepatu ada yang model baru dibeli, ada model baru dibeli. Nah dipakainya seukur sekali. Akhirnya dipajang di rumahnya itu sampai ada khusus kamar buat sepatu. Rak-raknya luar biasa Bapak Ibu. Nanti dipakai. Itu teh nanti Bapak Ibu kalau tidak dipakai nanti akan dihisab di akhirat. Jadi hati-hati ya Pak Ibu. Ibu juga udah punya baju. Kalau yang nggak kepake mah udah disusun yang baik, yang rapi, berikan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Jangan dikasih yang robek-robek, tapi Bapak Ibu yang layak, yang masih layak dipakai, kebetulan kita nggak pakai lagi, kasih ke orang. Sekali lagi, kesederhanaan merupakan sebagian dari iman. Bukan berarti kita banyak harta tidak diperbolehkan, bukan. Silahkan. Banyak orang-orang yang punya harta yang banyak mulia Bapak Ibu. Para sahabat banyak yang kaya tapi mereka mulia. Utsman itu orang kaya Bapak Ibu. Umar orang kaya. Abu Bakar orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Dan banyak para sahabat yang miskin-miskin, mereka juga mulia. Yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Hadisnya cukup panjang. Berarti, oh boleh silahkan.
Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu, saya tanya ya, kalau kita cermati hadis ini, cukup nggak kira-kira sampai malam hanya sekedar satu kurma saja? Ini kita ya, satu kurma. Lihat Bapak Ibu, para sahabat, kalau dalam perjalanan loh, Bapak Ibu, sudahlah panas kan? Mereka hanya memakan satu kurma, itu pun diemut-emut dulu Bapak Ibu, sampai manisnya hilang baru mereka telan. Bayangin, sampai malam itu teh. Coba perjuangan para sahabat dibandingkan kita sekarang. Nah, lalu kemudian setelah mereka dalam perjalanan ternyata menemukan satu ekor paus, ikan yang gede, mati Bapak Ibu, bangkai. Pertanyaannya, halal atau haram? Ikan yang besar, ikan paus. Ikan apa? Mati. Haram. Bisanya. Semua hewan yang ada di laut hukumnya halal. Termasuk bangkainya. Sekali lagi. Semua binatang yang ada di laut halal, termasuk bangkainya, dan airnya pun kata Nabi suci dan mensucikan. Itu Pak Ibu. Akhirnya para sahabat mengambil, walaupun ada sebagian mengatakan pada saat itu, lah ini kan bangkai, haram, kata sebagian sahabat. Karena sahabat kelaparan, oh ini mah ngedesak lah, darurat katanya. Akhirnya diambil dagingnya sebagian. Sebagiannya doang Bapak Ibu segede lembu, sebagian dipotong-potong segede sapi. Berarti segede mana itu ikannya? Kan gede. Dipotong katanya seukuran lembu, dipotong-potong, akhirnya dibawa, dinaikkan ke unta mereka. Akhirnya pada saat itu mereka ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah begini dan begini. Apa kata Nabi? Nah itulah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Masih ada nggak dagingnya? Kata Nabi. Saya kesiniin sebagian, diberikan kepada Nabi dan makan bersama. Kesimpulannya adalah semua hewan yang ada di laut halal, boleh dimakan, bangkainya juga boleh dimakan, airnya juga suci dan mensucikan. Hatur nuhun, benar ada manfaatnya. Kita lanjut. Alhamdulillah, sampai situ dulu ya. Saya jelasin Pak Ibu. Dengarkan baik-baik. Ini kisah lucu juga ya di perang Khandaq. Kenapa dikatakan perang Khandaq Bapak Ibu? Ya pada saat itu prajurit-prajurit pasukan Nabi menggali parit Bapak Ibu. Nah pada saat itu ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah kelaparan kelihatannya Bapak Ibu, sehingga beliau menaruh batu di perut, diikat untuk menahan lapar. Sebagian sahabat juga begitu. Akhirnya sahabat ini mengundang Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya roti. Berapa? Katanya. Segimana? Cukup banyak. Oh baiklah, kata Rasulullah. Tapi jangan dibuka dulu wadahnya, kata Nabi. Jangan buka dulu sebelum saya datang. Akhirnya, oh baiklah, katanya. Kata Rasulullah, Rasulullah memanggil semua pasukan Bapak Ibu. Semua pasukan disuruh ke rumah seorang sahabat ini. Akhirnya yang punya rumah lebih dahulu cepat-cepat ke rumahnya. Apa katanya? Wah istriku, kita celaka kita. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah akan mempermalukan kita. Kenapa? Karena rotinya sedikit, sementara Rasulullah membawa semua pasukan ke rumahnya. Akhirnya kita celaka ini, malu kita di depan Rasulullah. Karena kita tidak cukup, roti kita nggak cukup. Akhirnya datanglah Rasulullah salam, disambut, dijawab salamnya. Lalu kemudian beliau mengambil roti tersebut satu persatu, kemudian disimpan daging, dikasih ke sahabat. Diambil lagi roti tersebut, dimasukkan daging, dikasih ke sahabat. Semua pasukan pada saat itu kebagian, dan roti yang masih ada di nampan tersebut yang ditutup tetap dalam keadaan utuh Bapak Ibu. Itu keberkahannya.
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jelaskan semua tentang perang Khandaq, panjang perjalanannya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas kalau kita ada waktu luang. Baik Bapak Ibu yang berhormati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Barangkali sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Ya, monggo. Enggak apa-apa. Iya. Oh gitu. Oh alhamdulillah berarti. Oh iya. Nahan lapar, tapi ini mah nahan Oh nahan lapar. Oh gede. Betul. Memang itu cara Rasulullah, cara para sahabat. Oke, ini ya Ibu perhatikan juga ini dengan baik-baik. Kekayaan tidaklah diukur dengan harta. Sekali lagi, kekayaan itu tidak diukur dengan harta, tetapi kekayaan orang kaya sesungguhnya adalah orang yang kaya hati, yang hatinya kaya. Sekali lagi Bapak Ibu, namun kata Nabi, kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Faktanya memang banyak Bapak Ibu. Udah banyak harta kan cukup-cukup. Gak bisa cukup Bapak Ibu. Kebanyakannya harta juga belum tentu orang itu merasa cukup. Orang banyak harta pernah galau apa tidak? Pernah. Semua Bapak Ibu yang miskin galau, yang kaya aja galau, gimana yang miskin? Ya, tetapi orang yang hatinya merasa cukup, itulah orang yang sebenarnya kaya. Maka dalam pandangan atau penilaian Allah, di antara kita yang di sini ini yang menggaung-gaungkan harta, ternyata kita bukan orang yang kaya. Kita bukan sebenarnya orang yang kaya. Justru kita ini miskin Bapak Ibu. Penilaian Allah tentang kekayaan beda dengan penilaian manusia. Kalau penilaian manusia dalam kacamata dunia, orang kalau punya rumah gede, mobil banyak, pasti sukses. Itu sudah sukses Bapak Ibu. Tanah banyak, itu sudah sukses. Tapi belum tentu penilaian Allah mah. Penilaian Allah bisa jadi orang yang kita pandang sebelah mata, kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang kaya. Dan kalau orang-orang kayanya soleh, soleha, bisa mengeluarkan hak-hak hartanya lebih mulia daripada orang yang miskin Bapak Ibu. Nah, selebihnya bagaimana kita menggunakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.